Halo Sobat Ujar, kembali lagi di podcast. Ujar. Kali ini podcast. Jadi kali ini kita bareng dari divisi CIT yang nyiapkan ya ini semua konten-konten. Ya sekarang kita temanya juga lagi makan-makan. Jadi nih podcast sambil ASMR. Ya. Kapan lagi? Ya jadi untuk perkenalan aja, divisi CIT ini divisi yang ngebuat semuanya konten-konten Ujar dari IG, konten ini, konten YouTube, semua lah itu dibuat dari divisi CIT gitu. Ya kayak ini, jadi kita setting-setting sendiri, syuting-syuting sendiri, podcast sendiri, jalan-jalan sendiri, gini aja wis. Ya sebelum langkah lebih jauh kita mau kenalan dulu untuk siapa aja sih member dari CIT ini gitu. Dimulai dari siapa? Masa aku dulu. Ya, dari boleh. Bapak manajer. Sebenarnya perkenalkan, kayak formal banget ya sebenarnya perkenalkan. Perkenalkan, aku Ahmad Fahri Torik. Sebenarnya jujur nama aku ini kalau di Gresik aku dipanggil Fahri. Cuman di sini aku sering perkenalan Torik. Ya, aku Torik sebagai manajer CIT. Dari aku dulu ya. Nah, sebelumnya pasti udah sering melihatku di podcast Ujar sebelumnya. Aku Safna Risa Fariska di sini sebagai staf CIT. Yeay. Oke, kalau aku Denaya Fitri Anggraini dan biasa dipanggil Naya. Hai. Aku Mika Utami, biasa dipanggil Mika. Hai, jadi aku itu namanya Herina Nisa Kiki, biasa dipanggil Kiki. Kiki. Gila. Lanjut. Lanjut. Jadi aku sebenarnya punya pertanyaan sih buat ke kalian semua. Kan kita ini kan CIT sebenarnya kalau di organisasi lain itu kan namanya ada yang Medinfo, ada yang Kominfo terlalu tinggi. Ya kan kita mengurus informasi. Nah itu kadang ada nih beberapa stigma kayak yang kalau kejebak di sini gak bisa keluar gitu. Nah ada gak? Ya ada gak hal-hal yang kalian dengar kayak gitu tapi di sini pas kalian ngalamin ini gak ada apa-apa gitu? Paham gak? Kasih contoh dong. Contoh, sering banget kalau pas lagi tes wawancara ya, sering banget ada pertanyaan, kalau aku masuk ke CIT ini butuh alat-alat yang mahal gitu nggak? Sebenarnya nggak juga sih, ya soalnya apalagi zaman sekarang ya kayak laptop aja cuman butuh buat Canva gitu udah cukup banget kalau mau masuk ke CIT gitu. Nggak perlu alat yang mahal, yang penting skillnya yang mahal. Asik. Kata-kata hari ini. Kalau kalian sendiri ada nggak? Enggak. Berarti so far itu sejauh ini berjalan sesuai apa yang kalian pikirkan? Ya, Iya. enggak sesuai ya, enggak apa-apa, tapi kayak ya gitu aja jalan. Ada nggak yang kalian kagetkan? Kalian kagetkan di CIT? Kalau aku ngiranya kalau masuk CIT desainnya harus bagus. Ah, Nah, iya, aku tuh juga harus pikir dari dulu gitu. Tapi setelah masuk ternyata kita di sini belajar bareng-bareng, saling merevisi, kemudian ngasih tahu apa baiknya gimana gitu. Ya, bener banget. Jadi kayak Jadi standar ya. jadi kayak bisa saling membenarkan. Ya, betul. ya karena juga karena kita kan harus belajar terus. Jadi ya emang nggak ada sesuatu yang bagus banget. Jadi ya harus saling memahami. Kalian mungkin ada pertanyaan? Ada. Oh, Apa tuh? Alasan memilih CIT di Ujar karena kan di Ujar kan banyak divisi-divisi lain iya, gitu. Kenapa boleh. fokusnya di CIT gitu? Aku belum tahu nih. Dari siapa dulu nih? Dari manajer. Iya, boleh. Oke. Jadi ini sebenarnya ada yang apa sih? Dulu itu ada apa sih katanya kalau PDD lingkaran setan itu loh. Oh iya. Tapi dulu aku gak sengaja aku kejebak pas SMA. Karena sebenarnya aku dulu cuma bisa ngedit video. Kayak desain apa segala macam gak bisa gitu. Terus sampailah dulu SMA aku dipaksa jadi PDD. Dan dilepas gitu. Kayak aku gak tahu mau ngapain jadi harus bisa harus bisa desain gitu. Terus ya wes belajar terus nyaman sampai
sekarang. Iya. Terus ya di antara semua divisi yang butuh desain-desain banget kan si IT. Jadi ya aku masuk ke si IT gitu. Oke, lanjut Ke dari Kiki. Ya. dari aku ya. Melanjutkan dari apa yang dibilang kakak manajer si IT. Alasan aku kenapa masuk di divisi si IT ini pertama diawali dari manajernya, jujur. Iya, ini beneran guys. Jadi kayak Jadi malu. di antara kakak-kakak yang diujar dulu ya benar kakak-kakaknya baik. Tapi aku itu lebih nggak sungkan ya, dibilang nggak sungkan. Jadi kayak berani kayak ngomong atau gimana itu ke Mas Torik ini. Jadi aku pikir mungkin aku dengan di divisi ini aku bisa ya kayak nggak mendem sendiri semua gitu loh. Nah gitu. Terus sama mikir maaf. Aku tuh suka ngefoto tapi belum desainnya tuh nggak begitu. Nah terus setelah masuk di CIT, alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu itu kayak ngikut gitu, bisa desain sedikit demi sedikit gitu. Udah. Iya, Karena balik lagi kita belajar ya. Belajar bareng-bareng. Tuh. aku dulu sama Kiki ini satu si perkap waktu ujar fair. Iya, benar itu. Pas apa sih Jomar? Sik. Nah itu. Makanya kenal dekat lah sama Kiki. Betul. Terus Mbak Wika, Kalau dari aku ini sih hampir sama kayak Taurik. Jadi dari dulu tuh PDD terus. Nah akhirnya karena mau lanjut ujar kayak divisi apa ya yang kira-kira aku masukin. Nah akhirnya karena aku kurang lebih tahu tentang CIT, tentang per-PD-PDan ini, akhirnya ya udah masuk CIT aja. By the way, kan aku kan baca formnya kalian kan. oh ya. Maksudnya ini karena sering jadi PDD, udah karena ingin mengembangkan bla 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 gitu kan. Tapi kan cuma karena ingin jadi karena sering jadi PDD. Waktu itu kita pas wawancara kita kayak nyambung gitu gak sih, Tot? Jadi ingat lagi waktu wawancara aku ngapain coba? Nungguin Mas Torik nge-game. Jadi gini, kan aku kan gak lihat jam, aku login lah, aku main, terus tiba-tiba tinggal kayak aku 5 menit lagi apa ya? Nah, aku baru mulai game itu. Aku kayak lihat, duh ya kurang 5 menit ya. Sebentar ya Ki, aku masih yang kita selesaikan. Karena di Zoom diam-diam gitu. Iya. Kiki nunggu aku main game. Tapi waktu wawancara emang kayak lucu kemarin kan. Kayak waktu wawancara ini juga sih, itu aku kayak ditanyain kok masih habis ini mau ngapain, terakhiran aja nggak apa-apa, terus nggak apa-apa Kak, soalnya aku ini nggak ngapa-ngapain, nunggu pulang. Kapan pulangnya? Masih besok-besok sih. Jadi nggak ngapa-ngapain pas itu, terus jadinya terakhir sih kayak pas sama ini, pas wawancara si IT-nya terakhir. Lanjut. Kamu dulu Sok. Aku dulu apa ya? Kalau aku mau lanjut ujar itu emang ada keinginan buat lanjut ujar. Nah, kenapa kok aku milih CIT? Karena waktu aku jadi PDD ujar fair itu kan sama anggota CIT juga kan pastinya. Nah, itu kayak ayo lanjut ujar Saf, lanjut ujar. CIT wes enak-enak pasti. Nah, terus kan emang dari dulu kayak suka desain juga sih, kayak suka ngedit juga, apalagi kayak ngedit video-video gitu kan suka. Nah kalau aku di divisi yang lain tuh mungkin aku kayak gak bisa hobiku tuh gak keluar gitu loh di sana. Kayak kita kayak bingung aku ngapain masuk sini, ngapain masuk sini. Kalau di CIT kan pasti tahu kalau aku pasti kayak bikin konten, terus ngedit juga karena itu emang udah hobi gitu. Jadi pasti masuk CIT. Asik. Jangan lupa masuk CIT. Ada promosi. Ternyata aku kurang lebih sama sih kayak Safna. Aku pengen lanjut ujar, tapi aku bingung mau di divisi mana. Nah kebetulan semenjak kuliah itu aku lebih suka ngedesain. Nah akhirnya ya udahlah masuk CIT aja dibandingkan divisi lain. Kayaknya aku nggak begitu ngerti dengan divisi lain. Gitu sih. Ya, tapi jujur iya sih, aku dulu gak begitu ngerti sama divisi lain. Bener-bener.
Soalnya kalau skate kan udah jelas ya. Jelas. Kita ngedit, ngedit. Nah, kalian lain apa sih? HRD, apa sih RRD? Gadong gitu kan. Kalau kan soalnya beberapa kan ada yang divisinya ini langsung melambangkan apa ya? Kalau kita kan pakai singkatan. Hmm. Nah kan ada divisiku yang namanya ini langsung tahu kayak Medinfo gitu. Tahu tentang ini keanggotaan, ngurus anggota gitu. Nah kalau kita kan pakai singkatan HRD kadang sih, ini ngapain ya gitu. Makanya itulah aku paling tahu ya si IT. Terus si IT itu kayak keren aja namanya. Kalau HRD kan di mana-mana. Kalau si IT kan kayak cuma hujat si IT gitu. Tapi orang-orang manggilnya seringnya apa? Cheat. Manggilnya cheat. Keren-keren ya si IT. Ya. IT, chip. By the way, ini emang kita temanya podcast sambil makan-makan. Nah, Mukbang. kita juga udah bawa jajan masing-masing. Nah, saya belum kedengeran langsung. Kita bawa jajan masing-masing dari kita. Ya. Jadi perwakilan dari kita masing satu orang bawa satu jajan. Tapi aku penasaran kalian ada gak maksudnya maksud tersembunyi dari kalian bawa jajan-jajan pilihan kalian? Ada. Aku Apa tuh? Apa tuh? Kan aku bawa ini. Apa itu? Bentar. Nah, ada produk kan kalau ada endorse gak apa-apa. Boleh. Boleh banget nih. Apalagi Enggak. ini enak banget kayak karena kita kadang kan habis ngobrol-ngobrol ini pasti haus ya. Jadi kita butuh yang segar-segar. Pastinya teh kota. Ini aku bawa Mexicorn. Ya, kenapa? Karena jadi kemarin itu waktu di Indomaret, aku sama adikku tuh kayak mau beli jajan. Terus adikku random beli ini. Ternyata itu aku suka gitu loh masuk. Soalnya ada yang satu lagi apa dah? Oh. Happy Talk. Iya, Happy Itu menurutku nggak sanu ini, lebih enak gitu. Ada ini. Terus ininya hijau, katanya Safna tadi menunjukkan kalau aku green flag banget. BTW, sampai bisa Iya. Kita yang lucu-lucu. Karena si IT super green flag sih menurut aku ya. Oh, gitu. Ya lagi. Pertanyaan yang sangat culture. Kalau aku. Nah, kenapa aku bawa taruh? Karena kan tar ini kan bocah petualang guys. Bukan banget. Karena anak ujar ini sangat suka berpetualang nih guys. Kadang kan kalau kita ngajar tuh nggak selalu di dalam kelas, kita selalu berpetualang ke daerah dekat-dekat di sekolahnya kayak ke sungai, terus ke sawah gitu. Jadi pas banget nih sama ujar-ujar ini. Bolang banget. Kita jadi terakhir terlalu bagus sih gitu. Iya loh. Aku sepil duluan deh. Aku bawa ini deh, Guridi. Nah, ini ya alasan pribadi karena enak. Aku suka jajan yang kriuk-kriuk. Ya, iya, aku suka kerupuk, suka. Bahkan aku di rumah aku nggak bisa makan nih kalau kerupuk. Oh, Kenapa kok suka yang kriuk-kriuk ini ya? Tak kasih perbandingan. Kalau ini kriuknya cuma cuma kali. Nah, kalau ini tuh berlapis-lapis, guys. Ini tuh kayak ada kriuk gitu. Jadi buat orang yang suka kerupuk itu lebih kriuk lagi. Lebih Kedengeran banget. Terus. Enak soalnya. Ika. Kenapa tuh? Aja sih, ini seadanya aja guys di rumah. Easy banget ya yang ada di rumah. Iya, benar. Kalau ini aku tiap studi tour, tiap studi lapang, aku mesti bawanya ini. apapun keadaannya. Kenapa kok itu? Karena aku pas kecil mesti dibawa ini nih. Kalau misalnya lagi bepergian, dibawa ini. Oh, jadi Alasan dari ya dulu Jadi apapun itu pasti ini. agak ini ya. Aku jarang nemu ada orang yang suka makanan, maksudnya bawa jajan manis kemana-mana. Oh iya kak. Harusnya balance gak sih manis dan asin gitu? Iya kan, tapi maksudnya aku, adikku, mbakku sukanya sama jajan anu semua. Iya rata-rata sukanya Asin. Oh. Oh, ada nih buku deh. Terus ini kayak dagangan pas lebaran gak sih? ya. Oh iya. Lebaran
Oh, Ya, oh, masa oh, lebaran. Garai watu. Garai watu. Garai watu. Pertanyaan apa lagi? Siapa yang punya? Momen Aku mau mas. nanya. Oh, Apa? boleh, boleh. Duh, deg-degan. Dia lagi soalnya ini nggak di setting. Iya, iya, by the way, tahun ini kita gak ada setting pertanyaan, jadi apa yang mungkin nanya? Iya, langsung Deg-degan. ucapkan aja. Iya. Ini sih, apa yang kamu rasakan setelah kamu terpilih menjadi manajer CIT? Ya. Ya. Jadi gini, perbedaannya sama anggota dulu ya. Kalau anggota dulu kan kita hanya ngerjakan apa yang dikasih manajer. Kita ngerjakan ini udah gitu. Nah kalau sekarang mungkin rasanya aku lebih bertanggung jawab kayak yang mau diupload kira-kira gimana ya, bagus gak ya? Pandangan orang lain gimana ya? Itu kepikiran beberapa kali. Terus juga mikir kesejahteraan anggota. Maksudnya Saya sejahtera terus. gimana carane anggota rukun. Alhamdulillah rukun-rukun. Karena dikelilingi cewek-cewek cantik. Apa ya? Nggak ada sih. Menurutku juga manajer itu apa ya? Kalau aku pribadi ya, manajer itu bukan yang sempurna banget gitu loh, masih belajar juga. Jadi ya sama-sama belajar iya gitu. Cuman bedanya aku yang apa ya? Yang bagian ngaturnya gitu. Tapi ya kalau masalah apakah aku bisa banget desain, edit video, enggak juga karena juga belajar juga gitu. Aku juga apa ya? Tipe manajer yang suka tanya ke anggota. Jadi ya nanti bukan kayak terbagi lah. Apa-apa kan tanya, apa-apa tanya. Biar nggak tahu ya, nggak bisa Ini butuh dari banyak sudut pandang. butuh banyak sudut pandang buat menentukan sesuatu. Tapi kalau Dan kalau pandangannya CIT itu mesti kayak sama semua gitu loh. Kayak seleranya itu masuk gitu loh. Mirip lah. Mirip lah. Kayak ada telepatinya. Nah, mungkin kalau minta pandangan ke jurusan CIT iya, iya. itu pasti kayak, oh kok gini. Oh, iya, Tapi iya. kalau CIT pasti pandangannya, wah menarik. Jadi iya juga ya, Iya kan? iya. 8/10. Lanjutin. Karena ini sebenarnya apa? Di luar ekspektasiku gitu. Soalnya kan aku nggak pernah ngeliat kalian ini bareng ya. Maksudnya ya sobat pengajar aja, tapi nggak pernah ngeliat kalian kumpul. Maksudnya ada interaksi gitu. Aku awalnya juga sempet takut bisa gak ya iki nyatukan anak-anak sing aku nggak pernah ngeliat kalian bareng gitu. Iya benar. Nah, sempet takut, tapi terus ternyata gila, Oh, iya sangat-sangat wow. Keren banget kan kita. ya sama jujur itu ketakutanku awalnya. Aku takut nggak bisa seakrab dulu waktu sama Rara sama Vina gitu. Tapi ternyata sekarang ya wah bisa seakrab ini keren sih. Bisa lah, kan orang baru pemenangnya. boleh. Boleh stuck terus di orang lama ya. Iya. Kita harus kayak karena ini udah fase yang baru, kita harus siap menerima hal-hal yang baru juga. Oke, kata-kata hari ini. Gitu ya kan. Kalau dari aku sebenarnya takut karena aku sendiri yang nggak bisa berbaur sama teman-teman CIT karena kan mereka tuh asik-asik semua ya dan aku tuh kayak ngobrolin apa ya. Berapa? Nah jadi ratingnya 8,5/10. Ada Ya, ada 0,5-nya. Terus kalau aku sama, kurang lebih sama kayak temen-temen 8/10. Karena nggak ini aku bilang yang apanya ya, yang membuat aku ngasih 8 gitu loh. Bukan yang jeleknya Alasannya. gitu. Itu karena itu ya itu tadi Safna itu yang dulu dari Sobat Pengajar Maya, Mbak Wike dari Aziada dan aku Pangeran gitu. Jadi aku awalnya mikir, akrab gak ya gitu sama orang-orang ini. Tapi ternyata akrab dan kita itu kayak punya telepati. Kembali lagi telepati. Dulu jujur aku tuh takut, kecuali Kak Torik, aku takut kepada kalian semua. Karena emang kayak wajahnya kan jujur karena
aku memang kalau ketemu orang belum akrab tuh aku pasti kayak pikiranku kayak bakal aku takut sama orang ini, takut sama orang ini, takut sama orang ini gitu kayak emang pikiranku tuh takut gitu loh. Jadi kayak emang kalau belum pernah ngobrol, belum akrab tuh kayak mau ngomong pun takut gitu. Ternyata pas udah akrab ya biasanya. Kenapa kok kecuali Kak Tori? Karena kita pernah bersama di Ujar Fair Perkap dan aku PDD. Nah, pas awal-awal tuh aku juga takut karena kayak aku ngapain, aku nggak bisa main apa kemarin benerin apa MATLAB. Nah aku nggak bisa, tapi aku kebagian benerin itu, tapi terus dibantu, jadi kayak lumayan akrab. Soalnya waktu bantu itu juga sambil nongkrong. MATLAB buat nilai-nilai ujar fair yang olimpiade yang otomatis kan. Ada. Tapi jujur Safna kok kalem loh pas pertama ketemu ke nongkrong gitu. Iya. Nah Kak, itu emang kalau aku baru pertama kali ketemu orang itu kayak gitu. Nah kalau baru pertama kali ketemu kayak orang, jadi kayak takut. Aku bener-bener takut kayak pas mubes tuh aku kayak aku nanti sama siapa di sana. pasti orang-orang nanti sama kayak teman SD-nya dulu lah sama tapi sebenarnya ya aku sama Safna itu satu prodi. Iya, aku yang tak kaget. Iya, tapi kita kayak agak akrab gitu. Iya, soalnya beda kelas. Aku kayak takut. Jadi pas kadang ketemu di kampus tuh kayak aduh. Iya. Aku takut, aku nggak mau ketemu anak SP Ujar gitu. Kayak ketemu Kiki kan dulu gitu. Tapi kalau sekarang ya ketemu itu sudah kan gitu. Sama teman-teman yang lain tuh gini. Kenapa sih gitu? Cuma ketemu pas di depan kelas aja tapi rame. Tapi ya banget. Oh berarti akrabnya pas ini. Iya, pas jadi si IT ini. Pas kan si IT. Si IT itu apa? Keluarga banget gitu loh. Iya, banget. Aku nggak tahu di Ujar kalau lanjut Ujar tanpa si IT. Jadi lanjut kan. Ya. Tunggu aja, coming soon lah. Tandai ya, mbak-mbak yang di sana. Oke. Boleh main kartu aja. Lucu banget, kita yang nyeting, kita yang podcast, kita yang edit. Iya. Kita yang posting. Jadi kayak udah diprediksi bakal Tangan anak si IT. Kita yang nyeting, kita yang tag video kita sendiri, yang talentnya kita sendiri, dan yang kita sendiri. Iya, kamera mati bingung sendiri. Kalau kesal anak si IT. Lanjut kita main kartu. Kita punya kartu. Yuk ngobrol. Jadi ini buat kita nggak kehabisan topik. Sebenarnya kita emang nggak kehabisan topik karena ini hanya di podcast kita punya main kartu. Iya. Aku ada trauma banget sama selalu lagi. Oke. Aduh, enggak banget sih. Sendiri. Bukan Yang ini enggak sih. Ini kok aneh ya? Kayak gitu. QR. Lanjut. Ya dari siapa dulu? Dari Manajer dulu. Dari papa manajer dulu. Yang pas semester Gak apa-apa kan jawabannya beda. Jelasin relationship goals menurut kamu. Ya aku pilih ya. Enak banget. Gampang sih ya. Gampang banget sih itu. Kalau aku yang saling ngerti pas lagi down sih. Bukan pas seneng ya, bukan pas seneng, tapi pas turun gitu. Terus juga yang bisa apa ya? Karena menurut Raditya Dika kan kalau kehidupan berpasangan itu kita harus saling berkompromi, saling mengerti satu sama lain. Terus kayak diagram Venn gitu, diagram Venn. Emang ada sesuatu yang kita harus punya sendiri, nggak bisa diubah. Tapi ada yang emang kita harus berkompromi satu sama lain. Asik. Jadi menurutku yang bisa berkompromi dan apa ya, tahu saat kita down gitu loh, gimana treat gitu sih. Oke. Ini buat yang suka-suka sama Mas Torik, tolong dicatat. yang sedikit sama Tori. Iya, mohon dicatat. Ini sebenarnya aku nggak mau menjawab ini karena ini adalah kartu masa lalu ya guys. Aku anti banget nih sama masa lalu. Apa sih alasan kamu mengakhiri hubungan kamu sebelumnya? Wah, sih langsung anti guys. Ini aku kalau sebelum ini hubungannya nggak sampai jalin relationship gitu sih, kayak cuma nah itu nggak apa-apa jawab
Nggak apa-apa kan itu? Iya, Nggak apa-apa, iya. nggak apa-apa. Kenapa Kak aku memutuskan hubungan itu? Karena di dalam suatu hubungan oh nggak bisa serius lagi, saya mau serius apa? Karena di dalam satu hubungan adalah dibutuhkan kenyamanan. Nah karena aku tidak nyaman, jadi aku kayak memutuskan untuk tidak melanjutkan itu, karena mau diapain aja itu aku tetap gak nyaman sama orang itu gitu, kayak nggak menemukan kenyamanan gitu loh di orang itu gitu. Jadi kayak daripada membuang-buang waktu, mending cari yang baru. Iya. Ya kayak seperti itu guys. Jadi ya udah itu aja. Kalau kamu bisa milih pekerjaan apa aja buat kamu pengen jadi apa? Jadi apa ya? Jadi apa? Nggak, kita jawab satu-satu bisa gitu. Iya. Oke. Aku pengen jadi pembisnis. Wow. Iya. Seru. Karena apa ya? Pembisnis itu kan karena pembisnis itu emang ini sih mungkin lika-likunya juga banyak, cuman kan dapat cuannya kan juga bisa banyak. Oke. Ya kan anak ekonomi gimana anak ekonomi? Ya benar. Sugar mommy. Ada yang mau jawab lagi? Ya, aku jelas sih entertainer. Nggak apapun pokoknya entertainer. Soalnya nggak tahu, mungkin dari kecil emang suka lihat di TV, lihat di YouTube, pengen. Terus aku sebenarnya pengen sih. Pengen punya apa ya, kayak pertunjukan panggung yang aku bisa lakuin bebas dari sana. Entah itu nyanyi, entah itu nari kayak apa itu stand up, sulap, apa aku pengen tampil bebas loh. Tapi acaraku sendiri. Gitu. Pengen banget. Lo performance. Iya, kayak gitu. Ide yang baik, ide yang bagus. Apa sih? Apa kamu kalau Kalau Pekerjaan, Cong. pengen pekerjaan. pekerjaan pengen jadi apa? Kalau untuk ya pengen jadi pengusaha juga sih. Tapi jadi pengusaha itu aku pengen juga sebagai YouTuber. Wow. Itu sebenarnya ini aku dari kecil sih kayak pengen jadi YouTuber. Kenapa? Karena kayak seru aja bisa ngevlog ke sana kemari. Tapi bukan aku yang edit. Kayaknya cuma ngevlog aja gitu loh. Tapi orang lain yang edit. Jadi kayak Bisa. butuh Tim kreatif. Kayak Di sini judulnya tentang diri sendiri. Pertanyaannya yaitu sebutin hal-hal kecil yang bisa bikin kamu seneng. Ada dua ya, yang bikin aku kayak seneng banget gitu. Yang pertama itu kalau misal nih aku pakai baju gitu lah, outfit gitu, terus ada yang muji kayak, bagus banget, aku pingin deh, aku pingin deh, Sepil gitu. ya terus spill, aku pingin deh punya kamu gitu loh. Itu kayak masa, hah, gitu, seneng gitu. Ya, Jadi seleranya ada yang sama. kayak apa ya? Apa ya? Yang tak pakai itu kayak, oh ternyata yang tak pakai ada ya yang orang suka gitu. Bisa diterima sama orang lain. Gitu. Terus yang kedua itu aku paling seneng kalau misal cerita sama orang gitu ya, maksudnya sama siapapun, terus orang itu excited dan sama-sama excitednya gitu loh. Itu seneng sih. Jadi kalau kita ngapain aja misal kayak main ya, kalau orangnya itu excited, kita juga sama-sama excited, mainnya tuh nggak kerasa capek gitu loh. Ya kayak sama aja gitu. Itu seneng. Jadi pulang main biasanya capek itu jadi nggak capek gitu. Fun terus. Udah. Mungkin ada yang mau jawab? Enggak sih, cuma mau menambahkan. Mau menambahkan udah kayak presentasi aja. Bener, yang kayak sama-sama excited. Terus aku tipe orang yang ini. Karena kalau cerita selalu excited ya. Nah, itu kadang tuh kayak ada yang tiba-tiba aku belum sampai titik itu orang-orang udah kayak nyelah cerita itu kayak aku pengen sakit hati sih, meskipun mereka excited juga, tapi kak tunggu aku selesai dulu baru kita sama-sama cerita. Karena aku pernah dalam hubungan Hubungan lagi. Kemarin ya, sama kemarin. enggak bukan yang kemarin itu tuh kurang excited kalau diajak cerita. Jadi kayak capek sendiri nggak sih? Iyalah. Padahal aku orangnya seceria ini. Siapa sih yang pegang nyakitin? Terus dia kalau diajak cerita kayak cuma oh iya gitu kayak gitu aja Template kayak gitu ya, responnya template jadi gitu. kayak nggak asik aja gitu.
Iya lagi. Ya lagi lanjut. Aku mau jawab. Nih aku nemu dua dari tadi mikir. Yang pertama itu ketika nemu tempat yang bagus buat foto. Pernah gak sih kamu kayak ngebayang, ini di foto bagus gitu. Bagusnya ngebayang rasanya. Entah itu bangunan apa terserah gitu. Kalau kita ngelihat, ini bagus buat foto, itu seneng banget gitu. Walaupun ujung-ujungnya kadang nggak ke foto ya. Tapi iya suka aja rasanya. Bagus gitu. Yang kedua, itu ketika jokesku masuk ke teman-teman. Itu suka banget tau. Happy banget. Iya. Super happy-nya. Kayak kadang orang kayak ini. Tapi kalau udah masuk kayak Asik banget rasanya kayak gitu. Pernah nggak sih ngeributin hal kecil tapi jadi berantem beneran? Oh pernah sih, waktu itu aku sama teman SD ngeributin bangku dan akhirnya musuhan dan sampai kalau nggak salah dimusuhin satu kelas. Satu kelas. Iya. Tapi abis itu kita benar-benar jadi bestie banget sampai sekarang. Oh yang sering. Iya. Oh itu. Yang mana? Yang sering di statusmu. Iya, yang kayak iya. Iya itu. Itu. tapi kadang kita jadi bestie sama orang tuh kayak awalnya itu emang nggak baik ya. Iya betul. Emang awalnya tuh kayak apaan sih, tapi ternyata bestie banget. Malah kita kadang suzon dulu sama orang ini, pas orang ini kayak ternyata pas kenal banget. Iya. Klop banget. Aku pernah loh kayak nanya gini. Tapi dulu gara-gara main pukul-pukulan apa sih kena gitu loh. Nggak Jadi, sengaja. kan aku dulu kan SD ku kan kecil ya, sekelas 7. Wow. Iya. perempuannya 5, laki 2. Ini anak guru dua-dua nih gitu. Aku sama temenku. Nah, aku sama temenku main pukul-pukulan, dipukul kena sini loh. Terus gak tahu gimana kita wis seru-seru muter-muter kelas. Gak tahu yang mulai duluan siapa, aku mukul keras. Oh iya. Terus habis itu pukul-pukulan. Ya semakin keras. Iya. Terus sampai nangis dua-dua nih. Karena aku masa dipukul gitu ya sakit gini. Dia nangis. Terus aku nangis. Iya. Ingat banget aku. Terus akhirnya gimana kalian berdua sekarang? Ya sahabatan sih. Ya enggak. Sekarang ibu kan sampai SMA ibu masih satu sekolah. Cuman jarang ngobrol. Tapi sekarang jarang ngobrol juga sih. Karena sama-sama anaknya guru ya, maksudnya ya sering-sering lah kalau KOCAK kocak. Ya. Tapi aku inget setelah kejadian itu ya, dia itu pulang, aku masih di kelas nangis. Aku gimana? Tapi dia harus pulang. Apa mau las? Ada yang mau las? Gak ada. Aku Las, yuk bareng-bareng. Iya boleh. las bareng-bareng. Coba. Oke. Biru. Yang biru aja sih. Apa yang biru? Diri sendiri. Nah, pas banget nih buat diri sendiri. Gimana sih cara nenangin kamu kalau lagi ngambek? Nah, ngambek. Maju. Ngambek. Nah, kebetulan BTW nih aku orangnya jarang ngambek sih. Maksudnya ke orang-orang itu jarang ngambek kecuali kalau ada orang yang emang bikin aku kayak bad mood banget gitu loh, kayak hari-hariku udah tenang tapi kamu datang gitu loh. Dan nah, cara nenangin diri aku pas lagi ngambek itu kayak nggak mau ketemu orang, kayak nggak mau diganggu gitu. Tipe orang yang nggak mau diganggu kalau lagi bad mood, kalau lagi ngambek kalau lagi marah gitu sama diri sendiri atau sama orang lain tuh kayak mending nggak usah ganggu aku gitu. Terus caranya lagi itu adalah nonton hal-hal yang buat aku suka gitu loh, kayak lihat film, TikTok, kayak main sosial media aja gitu. Tapi kayak gak usah ada yang ganggu aku gitu. Nah makanya dari itu kadang kalau aku lagi ngambek kayak diajak keluar tuh nggak mau, soalnya kayak nanti aku keluar kayak malah nambah gitu loh, kayak malah agak mood aja. Kan kadang kayak bad mood di depan orang lain tuh kayak gak enak aja gitu. Iya, kelihatan Jadi kayak, banget. Mending aku kalau lagi ngambek gitu aku sendirian aja gitu. Sama. Sampai berapa lama dibiarin sendiri? Sehari sih, masih lama gak sih? Masuk lama sih saya. Sehari sih. Ada karena itu ini sih kan ngambeknya kan aku di luar, jadi kayak pulang-pulang tuh kayak udah agak reda. sampai besoknya aku keluar lagi gitu. Nah kadang aku kayak kalau libur gini ya Sabtu Minggu itu aku emang nggak keluar
kecuali ada yang ngajak. Maksudnya Oh. kayak memang buat nenangin Iya, diri iya, aku sendiri gitu sih. Jadi kayak emang lama sih, lama juga. Tapi kalau ke orang ngambek ke orang sih ya nggak lama. Karena aku orangnya mudah memaafkan. Iya. Meskipun agak dipendem dikit lah gitu. Tapi kayaknya itu wajar ya. Tapi wajar. Kayaknya kebanyakan orang itu mendem sendiri. Oke, lanjut. Ya. Gimana kamu cara menenangkan? Kalau aku ya, Hmm. kalau aku kebalikan dari Safna. Safna kan kalau ngambek pengen sendiri. Hmm. Kalau aku kalau ngambek aku pengen dibujuk. Oh. Sama-sama ya. Oh. Iya, Anda nyebut. Itu. Biasanya nonton ya. Jangan deh, jangan. Ya kayak tanya kamu kenapa, terus didiskusiin ada masalah apa sampai benar-benar clear gitu. Kalau ke diri sendiri memang kayak nggak enaknya kayak ngambeknya buat kita sendiri. Kamu ngambek ke diri sendiri nggak apa ya? kayak nggak sesuai aja. Ih kok gini Oh sih? iya. Gitu. Yang langsung memperbaiki. Oh. Kayak misalnya ada salah ya, udah ditulis apa salahnya dan nggak dilakuin lagi. Wow. Good. Motivator banget tuh. Ya. Soalnya kalau nggak ditulis apa ya kayak berkumpul di Iya, iya. pikiran. Oh. Bener. Tapi aku tipe yang langsung ini berkumpul di pikiran. Oh gitu. Super pikiran. Oke, lanjut. Aku ya. Ya. Nah, Kalau aku sebenarnya aku lebih ke kayak Safna. Hmm. Nah, aku suka menyendiri. Jadi nek tiba-tiba aku sendiri gak ngapa-ngapain itu berarti ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba kalian ngelihat aku kok anak iki diem ayo di pojok. Nah, berarti ada sesuatu gitu. oh, Kadang aku tandai. seringnya dengerin musik sih aku. Dengerin musik kalau lagi apa ya? Ada sesuatu yang gak enak. Menyendiri dengerin musik diam. Tapi emang aku sebenarnya orang yang suka menyendiri sebenarnya walaupun suka rame. Tapi aku suka sendirian. Benar. Kayak nikmatin kayak umpama pas diklat ya tempatnya diklat itu kan enak kan hijau gitu. Iya. Nah, aku lebih suka di bawah diem aja diem ngeliatin gitu. Enak banget rasanya damai. Nah tapi nek hubungannya kalau dalam hubungan ya dalam hubungan. Nah aku mirip banget kayak Naya lebih ke ayo obrolin gitu. Gak pengen aja anu sendiri apa jangan dipendam sendiri. Obrolin. Ya, Oke, kalau aku lagi ngambek ini ngapain? Aku ngelakuin hobiku yang aku sukain. Itu masak. Jadi Oh, bermanfaat sekali ya. Ngambek aja. ngambeknya positif sambil kayak dengerin musik, terus kayak sambil nyanyi-nyanyi. Terus itu mood booster banget, apalagi makanannya tuh enak sampai dipuji orang itu kayak seneng banget gitu loh. Bisa Mbak kalau ngambek hubungin kita ya. Ngambek terus aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Apa tiap Sabtu mau ngambek? Dapat sarapan. Dapat sarapan kita. Bawain banyak gitu. Terus kita bareng-bareng ini. Ih enak banget rasanya. Langsung tiap Sabtu. Ya lanjut. Oke, lanjut kalau biasanya aku ngambek itu sih masuk kamar terus aku tidur sambil nyetel musik. Iya, tapi anehnya habis gitu bangun tidur tuh udah hilang gitu loh. Iya kayak nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi gitu. Aku gak suka maksudnya nek ada masalah lebih baik dipikirkan. Gak bisa tidur. Oh, aku bisa tidur kayak kalau Sabtu gitu. Kalau Sabtu habis ngajar kayak aku tuh mangkal sendiri gitu atau mangkal ada yang bikin mangkal gitu. Pulang-pulang aku langsung tidur. Jadi kayak habis ngajar ngecas HP tidur. Iya. Kayak fresh. Fresh banget. Nek capek iya, tapi nek kok kepikiran gak bisa tidur. Lebih ke ya diem aja mikir. Kalau aku Tapi itu mikir sambil mikir kayak buat tidur tapi kayak sebelum tidur tuh kayak mikir kayak aku nanti pas bangun mau gini pas bangun kayak mau gini. Nah, tapi pas bangun tuh kayak udah Lupa. iya udah hilang gitu loh Bawa. ada. Iya kalau bangun emang langsung lupa gitu. Tapi gak bisa tidur masalahnya. Tapi gak pernah yang sampai kepikiran masalah sampai seharian gak bisa tidur enggak. Ya paling ya Not 2 my jam. style. Not my style. Oke, udah smart menjawab. Sudah. Oke. Terima kasih. Ini adalah di ujung Nah, podcast kali ini. butuh apa? Kita podcast gak hanya sekedar podcast tapi ada sesuatu yang diambil juga. Kan kita tadi tentang diri sendiri, tentang
kedekatan, tentang organisasi, banyak banget. Mungkin beberapa pelajaran bisa diambil itu dari semua dinamika keluar jajan. Udah hampir serius ini ya. Mau masuk buka yang serius. Bisa parah. Terus. Ya, dari semua cerita-cerita kita itu emang ya dinamika kehidupan, dinamika organisasi yang pasti ada buruknya, ada senengnya gitu, ada ya setiap orang lah pasti ngalamin kayak gitu. Nah, tinggal dari kita gimana cara menikmatinya dan bersyukur dengan apa yang terjadi lah gitu. Gila, ini keren banget podcastnya. Iya. Bisa diambil yang baik-baik ya. Iya, yang buruk gak usah diambil, yang baiknya aja. Yang buruk didengarkan aja. Iya. Buat lucu-lucuan aja. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast dari CIT. Yay. See you di podcast Ujar selanjutnya. Dadah. Not my style. Kalau saya itu kayak pikirannya itu satu gitu ya. Jam-jam dewe, ngomong dewe. Kekuatan sarung lewat Gue video. Iya, Mulai Yusan. wes.